Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Makkiyah dan Madaniyah yang beranggotakan saya sendiri, Harika Lucianti dengan NIM 21210104032 dan rekan saya Ayu Nur Aziza Fitriana dengan NIM 21210104028, Sofia Eka Wahyunitias dengan NIM 21210104060. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Kata Makki atau Madani dan atau juga biasa disebut dengan kata Makkiyah dan Madaniyah adalah salah satu keterangan ayat atau surah Al-Quran yang di dalamnya membahas dua masa penting turunnya Al-Quran dan menetapkan atau surah mana yang termasuk Makkiyah dan mana yang termasuk Madaniyah. Materi yang kedua, cara mengenali surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Yang pertama, setiap surah yang ada ayat sajadah yaitu surah Makkiyah. Dan yang kedua, setiap surah yang di dalamnya ada ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina berarti itu surah Makkiyah. Dan yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya disebutkan Adam dan juga iblis berarti itu surah Makkiyah. C. Ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri Makkiyah: 1. Di dalamnya tertera ayat sajadah. 2. Ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. 3. Dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas dan tidak ada ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan alladzina kecuali dalam surat Al-Hajj. 4. Ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. 5. Mayoritas mengandung seruan tauhid, pokok-pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kebanyakan menyeru kepada manusia untuk berperangai mulia dan berjalan di atas rel kebenaran. 7. Ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong. Ciri-ciri Madaniyah: 1. Mengandung ketentuan-ketentuan faraid, had, dan berbagai hukum muamalat serta sosial lainnya. 2. Mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. 3. Mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. D. Klasifikasi ayat dan surah Al-Quran. A. Klasifikasi ayat Al-Quran. Pengklasifikasian ayat dalam Al-Quran terbagi atas dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama sejak dahulu menggunakan berbagai metode untuk mengetahui apakah suatu ayat termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian ada pula beberapa teori pendukung dalam merumuskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Klasifikasi surat Al-Quran. Syekh Ahmad Abdul Azim Asy-Syarqani 1367 Hijriah atau 1948 Masehi dalam kitabnya Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran menyebutkan klasifikasi surat-surat dalam Al-Quran terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Surat At-Tahwil, yaitu 7 surat yang terpanjang terdiri dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan Al-A'raf. Surat ke-7 ada perbedaan pendapat ulama antara surat An-Anfal digabung dengan surat At-Taubah karena tidak ada perantara basmalah atau surat Yunus. 2. Surat Al-Mi'un, yaitu jumlah ayatnya 100 lebih sedikit. 3. Surat Al-Matsani, yaitu jumlah ayatnya kurang sedikit dari 100 ayat. 4. Surat Al-Mufassal, yaitu surat yang banyak fash atau banyak pemisahan antar surat dengan lafal basmalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yakni urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, dalam urgensi ini terdapat 3, yakni 1. Membantu dalam menafsirkan Al-Quran, terus yang kedua pedoman bagi langkah-langkah dakwah, dan yang ketiga memberi informasi tentang sirah kenabian. Nah, untuk urgensi dalam Makkiyah dan Madaniyah ini, An-Naisaburi dalam kitabnya At-Tanbih 'alal Fadlil Ulum Al-Quran memandang subjek Makkiyah dan Madaniyah sebagai ilmu Al-Quran yang paling utama. Nah, itu menurut An-Naisaburi. Nah, kemudian bagaimana menurut Mana Al-Qatan? Nah, beliau mencoba lebih jauh lagi dalam mendasar urgensi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, untuk yang pertama yakni tentang membantu dalam menafsirkan Al-Quran.
Nah, pengetahuan tentang para mufasir dalam peristiwa di seputar turunnya Al-Quran tentu sangat membantu memahami dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentunya. Nah, teori yang mengatakan bahwa keumuman redaksi ayat yang harus menjadi patokan dan bukan kekhususan sebab. Itu dengan mengetahui kronologis Al-Quran pula, seorang mufasir dapat memecahkan konsep nasih mansuh yang hanya dapat diketahui melalui kronologi Al-Quran. Untuk yang kedua, yakni pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Nah, setiap kondisi tertentu memerlukan ungkapan yang relevan. Nah, ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Nah, itu untuk langkah-langkah dakwah. Terus yang ketiga, yakni memberi informasi tentang sirah kenabian. Nah, penahapan turunnya wahyu seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, baik di Mekah ataupun Madinah, mulai diturunkannya wahyu pertama sampai diturunkannya wahyu terakhir. Nah, Al-Quran adalah rujukan otentik bagi perjalanan dakwah Nabi. Al-Quran merupakan kitab yang sangat sempurna. Nah, di sini ada beberapa manfaat, yakni yang pertama, bukti ketinggian bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengajak bicara setiap kaum sesuai keadaan mereka, baik dengan penyampaian yang keras maupun lembut. Yang kedua, tampaknya hikmah membuatnya syariat ini suatu hikmah yang membuat sebuah syariat itu terdapat pada Al-Quran. Terus yang ketiga, pendidikan terhadap dai pada jalan Allah Azza wa Jalla. Terus yang terakhir, pembedaan antara nasih, hukum yang menghapus, dan mansuh, hukum yang dihapus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.